di sirkuit Formula E yang warnanya itu sudah memudar terkelupas oleh zaman. Kalau kita ngelihat sirkuit Formula E hari ini gitu ya, itu bentuknya itu udah kayak dibangun sejak zaman penjajahan Belanda gitu. Yang nggak dirawat gitu kan. Yang warnanya terkelupas satu persatu gitu. Ya, selama ini mereka mengatakan bahwa Formula E itu untungnya besar sekali. Ternyata apa teman-teman? Formula E yang dibanggakan oleh para basirnya Anies ini ternyata rugi. Nah, kalau mendengar informasi seperti ini, apakah KPK akan tetap diam dan membisu? Diduga aksi akal-akalan penyelenggaraan balapan yang nyaris nggak ada gunanya buat warga Jakarta itu, tapi diduga ini cuma proyek sakit hatinya Anies. Ya, nafsu Anies ingin mengalahkan Pak Jokowi memang sangat ketara. Dendamnya sejak ia dipecat dari menteri dulu masih terlihat menyisa dan menyiksa. Para pendukungnya Anies ini, mereka mengatakan bahwa keuntungan Formula E lebih besar dari keuntungan sirkuit Mandalika. Katanya, datanya mereka itu valid, diambil dari Indef. Padahal, kalau mau dilihat, Indef itu merupakan sebuah perkumpulan yang mendukung Anies Baswedan juga. Artinya, valid tidak teman-teman? Ya, kalau data diambil dari pendukungnya sendiri, saya kira tidak valid. Ada dugaan korupsi Formula E, jubir Anies Baswedan singgung aspal sirkuit Mandalika. Surya Chandra mengatakan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak khawatir kasus dugaan korupsi Formula E menjegalnya di Pilpres 2024. Surya mempersilahkan semua pihak membuktikan jika memang ada kerugian negara dari penyelenggaraan event Formula E. Surya menambahkan kontribusi penyelenggaraan Formula E bagi negara mencapai 2,6 triliun rupiah. Bekas Wakil Menteri ATR atau BPN itu juga membandingkan penyelenggaraan balapan Formula E dengan balapan MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Surya menjelaskan berdasarkan penelusuran yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, komitmen fee Formula E sebesar 560 miliar rupiah, bukan 2,3 triliun rupiah seperti ramai di media. Komitmen fee tersebut bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan hingga 2024. Surya melanjutkan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang menjadi dasarnya adalah Perda nomor 7 tahun 2019 atau telah ditetapkan sebelum pandemi COVID-19. Formula E tidak ditetapkan dalam peraturan gubernur. Biaya pelaksanaan per tahun lanjut Surya adalah 150 miliar rupiah dan tidak dibayar dari APBD. Dugaan ada kasus korupsi di Formula E, Anies tersandung. Di periode kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta telah menjalankan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional, yaitu Formula E, setelah berbagai lika-liku dalam proses persiapannya. Menjadi hari berlangsungnya balapannya dimenangi Mitch Evans. Di balik segala kemegahannya, ternyata event yang diharapkan menjadi ajang promosi Indonesia, khususnya Jakarta itu menyisakan berbagai catatan masalah. Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya, termasuk dugaan korupsi di dalamnya. KPK pada bulan September lalu memanggil Anies pada kasus dengan korupsi Formula E. Gelar perkara pun telah dilakukan KPK setelah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan. Dari kegiatan tersebut diperkirakan terdapat kerugian negara sekitar 160 miliar yang berasal dari pengeluaran komitmen fee. Hal tersebut belum ditambah dengan komitmen fee yang telah dibayarkan Pemprov untuk penyelenggaraan Formula E untuk 2 musim balap berikutnya. Total APBD yang telah keluar untuk komitmen fee untuk 3 musim 650 miliar. Anggaran komitmen fee ini adalah yang menjadi salah satu yang dicurigakan menjadi keran keluarnya uang APBD yang sejatinya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru terbuang sia-sia. Sejak awal sesungguhnya kegiatan ini sudah menuai pro kontra, khususnya di kalangan legislatif ibu kota. Berbagai pihak dari DPRD DKI Jakarta sudah khawatir kegiatan ini kontraproduktif terhadap kemajuan Jakarta.
Ketika publik belum mendapatkan kepastian terkait kasus yang menimpa Anies Baswedan, justru Partai Nasdem secara mengejutkan mengumumkan mantan Menteri Pendidikan di awal pemerintahan Jokowi itu sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Padahal saat peletakan batu pertama RS Toto Tentrem pada September lalu, Bendahara Umum Partai Nasdem menjelaskan koalisi dan calon presiden akan diumumkan November 2022. Sontak kondisi tersebut menjadi pertanyaan banyak pihak, seperti yang ditujukan oleh Sekjen PDIP yang menyebutkan deklarasi yang dilakukan Nasdem sama seperti kejadian perobekan warna biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato. Banyak pihak yang mengkhawatirkan manuver partai yang dipimpin Surya Paloh itu membuat tidak fokus kader yang menduduki pemerintahan, terlebih pengumuman tersebut juga dilakukan ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengusutan KPK soal dugaan korupsi Formula E dinilai murni upaya penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus dugaan rasuah terkait gelaran Formula E Jakarta. Bahkan lembaga tersebut pun telah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi. Hanya saja belakangan berembus isu bahwa KPK sengaja mencari-cari kesalahan Anies Baswedan dengan alasan politis. Soal itu, Guru Besar Universitas Pancasila Agus Surono menilai bahwa persoalan hukum tidak akan berbenturan dengan politik, sebab KPK pasti menyelidiki kasus-kasus dengan memiliki dasar kuat. Menurut Agus, dalam tiap kasus termasuk persoalan Formula E, penegakan hukum harus dipisahkan dengan faktor politis apapun. Dia yakin KPK tidak mungkin menyelidiki sebuah kasus tanpa ada indikator penyimpangan. Lebih jauh, Agus mendorong KPK untuk tidak perlu ragu dalam mengusut kasus dugaan korupsi perihal penyelenggaraan Formula E. Jangan sampai malah terpengaruh opini liar yang justru berpotensi mengaburkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Komjen Pol Firly Bahuri bisa menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam mengusut kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E. Anies meyakini dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E, KPK hanya menjalankan amanah sesuai undang-undang, yakni saat ada pelaporan dugaan korupsi maka harus ditindaklanjuti. Menurut Anies, pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E tak jauh berbeda dengan tindakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat menerima sebuah laporan. Sebab Anies pasti memerintah jajaran untuk mengecek langsung laporan tersebut. Bahkan tak jarang Anies langsung turun tangan. Anies tak mau berspekulasi terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E sengaja dilakukan untuk menjadi calon presiden atau capres 2024. Dirinya percaya KPK bekerja secara profesional. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menepis isu pihaknya sengaja ingin menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dugaan korupsi Formula E. Alex menyebut dalam setiap penanganan kasus, KPK tidak pernah masuk ke dalam dunia politik. Pendeklarasian seseorang sebagai calon presiden tak membuat pihaknya menutup pintu penyelidikan. Alex menyatakan pihaknya tetap berusaha mengusut hingga benar-benar menemukan apakah peristiwa itu masuk kategori pidana, perdata, atau hanya pelanggaran administrasi.